Ini menarik sekali di pertanyaannya Pak David. Pak David Lo, silakan Pak David. Ya, pagi Pak Teguh. Ya, kamera Pak. Jadi, eh, sudah kan? Oh iya, iya, sudah silakan Pak David. Ya Pak, jadi begini, saya merasakan, maksudnya, kita kan investor itu memutar uang yang ada ya Pak ya. Nah kadang setelah saya kasih lihat hasil investasi ke keluarga, nah keluarga tanya, buat apa cuan-cuan gitu tapi kita nggak bisa pakai. Dia bilang, ya nanti suatu hari. Dia bilang, ya suatu hari kapan? Katanya. Saya bilang, ya suatu hari. Kalau semua orang mikir kayak gitu mah, itu toko-toko tutup semua, katanya gitu. Terus saya sudah coba menjelaskan konsep time value of money itu, Pak. Tapi tetap aja mungkin ya namanya cewek sulit untuk menerima hal itu Oh, gitu. ke Jadi istri kira-kira Bapak Pak, David gitu, apa bagaimana? iya istri saya dan ya ada keluarga saya yang istilahnya nyir-nyir gitu lah, Pak. Maksudnya keluarga jauh lah gitu. Ada yang nyir kok kesannya pelit gitu ya. Mereka nggak tidak ngomong secara langsung ke saya, tapi saya merasakan hal seperti itu, Pak. Hmm. Jadi, nah kira-kira bagaimana memberi apa ya, memberi advice atau saran gitu Pak kepada mereka-mereka ini ya Pak ya. Gitu itu aja sih Pak. Saya Makasih Pak jawab Teguh. ya, Pak David. Ya. Sebenarnya begini, ya. Dan ini saya juga intinya gini lah. Kenapa sih orang yang sukses, ya, entah itu sebagai investor, entah itu sebagai pengusaha, entah itu sebagai karyawan, dia punya gaji gede nih, dia kaya raya, rumahnya besar, mobilnya bagus dan seterusnya, kok dinyinyirin? Entah itu sama keluarganya sendiri, entah sama tetangga atau sama orang lain. Ya jawabannya seperti yang Pak David barusan bilang, mungkin karena kita pelit Pak, mungkin karena kita pelit. Kalau saya begini Pak David, kalau di keluarga besar saya, yang mohon maaf ya, harus saya katakan, kami dari keluarga sederhana di Cirebon itu ya begitulah Pak. Saudara-saudara saya ya kerja serabutan ya, jarang sekali di antara mereka yang bisa kuliah tinggi lalu making a lot of money gitu ya. Kalau Anda kerja sebagai seorang pegawai negeri, lalu dapat gaji tetap 10 juta per bulan, itu tuh sudah merupakan kesuksesan yang luar biasa untuk ukuran kampung saya, seperti itu. Apalagi kalau misalnya Anda ya di pasar saham ya udah main gede, wah itu udah nggak kebayang lah di keluarga saya udah kayak gimana kayaknya, nggak terbayang itu seperti itu. Nah, tapi nggak ada tuh yang nyinyir sama saya Pak. Kenapa saya tahu? Ya tiap kali saya pulang kampung kan saya laporan sama ibu saya. Bukan saya laporan sama beliau yang laporan sama saya gitu loh. Kalau misalnya ada tetangga atau saudara yang ngomong itu ya saya tahu dari beliau gitu. Tapi nggak ada. Semua orang respect sama Mas Teguh. Kenapa? Karena kalau saya pulang saya bawa duit banyak Pak. Kalau saya pulang lebaran gitu ya, wah itu semua saya kasih angpau. Enggak cuman ponakan, paman bibinya juga saya kasih 200 ribuan. Orang tua saya yang nggak usah ditanya lah, mereka udah dapat banyak banget. Dan kenapa saya bisa melakukan itu? Kenapa saya bisa keluar uang yang sebenarnya bukan jumlah uang yang kecil juga untuk orang kebanyakan ya, bisa sampai puluhan juta loh sekali saya pulang. Ya karena duit kami jauh lebih besar dari itu. Kalau misalnya kita rugi nih, kayak sekarang IHSG turun di apa namanya ke 6.700 ya. Rugi kita sehari itu udah lebih gede daripada seluruh uang yang kita keluarkan untuk bayar THR dan seterusnya gitu loh, seperti itu. Dan saya baru bisa melakukan itu sekarang memang. Kalau dulu enggak, waktu kita masih kecil ya kita juga duit dari mana. Tapi kita tetap waktu itu kasih sesuai kemampuan, Pak David. Kalau saya cuma bisa kasih angpau ke keponakan misalnya cuma 10.000 rupiah gitu ya, ya saya kasih 10.000 gitu. Kalau sekarang bisa kasih 100.000, ya saya kasih 100.000. Begitu, saya tidak pernah mengeluarkan uang terlalu besar untuk diri saya sendiri. Saya sudah pernah cerita di buku di mana-mana. Saya sendiri baru beli mobil, Pak, dan bukan mobil yang bagus-bagus banget juga. Cuman Honda HR-V, ya. Ya nggak bisa disebut cuman juga sih, harganya kan 300 juta ya. Tunai, itu di tahun 2016.
Ketika saya juga sudah punya uang cukup banyak ketika itu. Dan pada saat itu ya saya juga sudah rutin berbagi dan seterusnya ya. Dan ya kita juga bedakan antara hemat dengan menyiksa diri. Dari zaman waktu kita masih dari zaman waktu saya masih kerja nih ya. Kerja pertama saya itu tahun 2008 ketika lulus kuliah ya. Gaji saya 1.500.000 Pak David. Ya, dan saya dari keluarga sederhana, kita nggak punya tabungan. Kita sekarang di saham juga modal ya dari sendiri aja. Ya, termasuk dari Anda ya. Anda ikut webinar ini kan saya dapat duit seperti itu. Itu saya masukkan ke saham seperti itu. Tapi nggak ada tuh istilahnya dari orang tua, dari mertua, nggak ada. Total benar-benar dari nol saya seperti itu. Nah, waktu zaman saya masih kerja ya, saya memikirkan bagaimana caranya dari 1.500.000 gaji tersebut, saya bisa menabung 400.000 per bulannya. Dan saya bisa melakukannya. Meskipun penderitaannya luar biasa. Tapi ketika saya berharap ingin lebih besar lagi, bisa nggak ya sebulan ini saya nabung 500.000 gitu, jadi nambah 100.000 lagi dari sebelumnya? Bisa, tapi caranya bagaimana? Jangan makan malam. Jadi kalau malam kita puasa gitu sampai besok pagi. Wah paginya Pak kita masuk angin Pak. Sakit Pak. Saya malah justru harus ke dokter, malah keluar duit lebih besar gitu loh. Jadi apa? Bedakan antara hemat dengan menyiksa diri. Nah, jadi maksud saya Pak David hidup sederhana, ya. Kalau punya duit, setor ke rekening sekuritas, investasikan, biar nanti dapat cuan, duit kita yang tadinya sedikit jadi banyak. Tapi tetap kita harus sisihkan sebagian dari penghasilan kita, bukan hasil investasi ya, tapi kita kan untuk investasi itu harus ada modalnya. Artinya kita setor ke sekuritas, ya kan? Kalau kita harus, bagaimana caranya kita setor ke sekuritas? Ya kita kerja dulu. Kita dapat gaji, kita dapat penghasilan, lalu baru kita bisa setor ke sekuritas. Nah, jangan semuanya kita setor ke sekuritas. Sebagian ya kita pakai untuk nge-treat istri kita sendiri, istrinya Pak David. Pak David tahu nggak? Dulu saya nggak pernah kasih hadiah apa-apa ke istri saya setiap kali dia ulang tahun. Kalau sekarang Pak, tas, berlian. Dan kenapa saya bisa ngasih gitu? Ya karena saya sanggup. Dan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap investasi kita karena ya investasi kita nilainya lebih besar lagi. Jadi Pak, satu, bedakan antara menghemat dengan menyiksa diri. Ya. Kedua, ya sisihkanlah. Memang sudah seharusnya. Kalau kita, apalagi kalau kita memang merupakan yang paling sukses lah istilahnya di keluarga besar kita ya. Saya yakin Pak David juga sama seperti itu. Ya kita sisihkan, nggak usah, bahkan harus agak besar juga kita menyisihkan untuk tidak hanya anak dan istri ya, tapi juga kayak keluarga besar, paman, ponakan seperti itu. Kalau saya kan bagi-bagi ya setiap hari Lebaran gitu. Ya kalau misalnya Anda agamanya Kristen, ya mungkin pas Natal atau pas momen-momen yang lain seperti itu. Dari penghasilan kita Pak, kita sisihkanlah sekitar 10-15% untuk berbagi seperti itu. Tidak hanya mereka akan berhenti nyinyir, tapi mereka juga akan suportif ke kegiatan investasi kita. Dan saya pikir justru karena itulah selama ini, alhamdulillah, ya meskipun pasar saham itu kan naik turun, nggak pernah kita cuan terus tiap hari, nggak pernah. Kita ada ruginya juga. Tapi dalam jangka panjang Pak, so far so good. Saya dari tahun ke tahun, alhamdulillah, nilai kekayaan saya bertambah terus. Sudah cukup Pak David? Jadi kalau boleh tanya satu lagi, Pak Teguh pernah cairin hasil investasi untuk hal-hal tersebut, Pak? Pernah. Waktu saya bikin rumah di Cimahi, itu kan saya butuh duit 2 miliar. Ya saya cairin duit lah. Tapi yang lain-lainnya enggak. Karena untuk sehari-hari juga ya sebenarnya kan, sehari-hari semahal apa sih? Di Bandung itu kalau kita 20 juta sebulan itu udah kayak sultan loh. Udah apa namanya, udah lebih dari cukup gitu. Dan itu ya bisa dari katakanlah saya bikin seminar seperti ini gitu loh. Saya bisa nggak bikin seminar seperti ini dan ambil cuan dari saham gitu ya. Tapi ya buat apa saya melakukan itu? Mendingan duit itu kan saya gulung lagi gitu. Tapi
Kalau yang tadi saya ceritakan ya, misalnya saya butuh dana gede banget untuk bikin rumah atau apapun, dan ini nih, amit-amit anak kita sakit, atau anak kita sendiri sakit, orang tua kita sakit, butuh dana besar ya, nah itu baru kita tarik dananya. Jadi itu investasi itu semacam asuransi juga sebenarnya. Tapi kalau tidak ada kebutuhan yang urgent dan tidak butuh dana besar, ya ngapain ditarik? Mending kita gulung aja terus begitu. Dan ini dengan asumsi, yaitu tadi Pak David, kita sudah bisa nge-treatment keluarga kita gitu. Jadi kita pelit ke diri kita sendiri Pak. Saya dari zaman kuliah sampai hari ini kaosnya masih Giordano Pak. Tapi istri saya ya nggak akan mau lagi dia dibeliin baju yang harganya 100.000, 200.000, harus agak mahalan katanya. Ya nggak apa-apa lah, terserah kamu lah. Gitu kan, saya sekarang juga punya uangnya. Begitu Pak. Sudah cukup Pak David? Ya, cukup. Makasih Pak Teguh. Karena ini pengalamannya laki-laki ya, saya pikir di mana-mana begitu gitu. Oke, saya lanjut Iya ke Pak, betul pertanyaan Pak. berikutnya ya.